to all the so-called leaders of the Arab world who aren't lifting as much as a finger to help Palestine, here's my finger to you. Boy. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, Yerusalem terus diguncang konflik setiap malamnya selama bulan suci Ramadan. Dan bentrokan ini terjadi antara rakyat sipil Palestina melawan polisi Israel. Masalah dalam protes bervariasi, meliputi agama, tanah, dan politik. Tetapi yang terjadi di dalamnya semuanya adalah konflik inti yang mendalam antara Palestina dan Israel atas kota bersejarah yang memiliki situs penting dari tiga agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Kota bernama Yerusalem. Kota dengan akar sejarah yang sangat panjang dan sangat kaya dengan tinggalan arkeologis dari tiga agama tersebut. Dan berikut ini adalah fakta yang bisa menjadi alasan pecahnya kerusuhan di Yerusalem. Tapi sebelum itu, mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar Inforigo TV bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload. Kapan protes dimulai? Aksi protes terhadap polisi Israel ini sudah berlangsung sejak awal Ramadan di pertengahan April 2021. Dan sejak saat itu, bentrokan selalu terjadi hampir setiap malam. Hal ini dikarenakan polisi Israel memasang penghalang untuk mencegah warga Palestina berkumpul di gerbang Damaskus, kawasan kota tua Yerusalem. Orang Palestina beranggapan ini adalah bentuk penghalang terhadap kebebasan mereka dalam berkumpul, sedang polisi mengatakan mereka berada di sana untuk menjaga ketertiban. Tidak hanya itu saja, konflik ini juga bermula dari pengusiran terhadap warga Palestina yang mendiami kawasan Sheikh Jarrah yang terletak di sisi timur kota Yerusalem. Mengapa kekerasan berkobar lagi? Ini semua bermula dari sidang Mahkamah Agung Israel itu sendiri, yang dijadwalkan pada tanggal 10 Mei 2021 dengan agenda kasus hukum yang sudah berjalan sangat lama tentang apakah beberapa keluarga Palestina yang tinggal di kawasan Sheikh Jarrah akan digusur dan tempat tinggal mereka yang terletak tidak jauh dari kawasan gerbang Damaskus akan diberikan kepada pemukim Israel. Saat jadwal persidangan sudah semakin dekat, warga Palestina dan sayap kiri Israel mulai mengadakan demonstrasi yang lebih besar. Mereka menyatakan bahwa penggusuran ini akan menyebabkan efek domino yang panjang bagi kawasan Palestina di semua aspek. Dan untuk informasi, kawasan Sheikh Jarrah yang terletak di Yerusalem Timur ini terdapat beberapa situs penting dalam agama Yahudi, dan salah satunya adalah makam dari pendeta tinggi Yahudi kuno bernama Simon yang adil. Ini kemudian menjadi pelik karena sesuai dengan perjanjian pembagian antara Israel dan Palestina, Israel hanya mendapatkan kawasan barat dari kota Yerusalem, sedangkan Palestina mendapatkan kawasan timur dari kota tersebut. Sehingga seharusnya Israel sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengusir warga Palestina di kawasan tersebut, apalagi dengan lancang membuka pemukiman bagi warga Israel di kawasan yang seharusnya merupakan wilayah dari tanah resmi milik Palestina. Dan saat ini, konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina sudah mendapat kecaman dari berbagai pihak di seluruh dunia, terutama dari negara-negara Islam yang mengutuk Israel. Dan yang sangat disayangkan adalah konflik ini terjadi di rumah ibadah, di mana saat itu umat muslim sedang merayakan ibadah sholat tarawih. Semoga konflik ini akan segera berakhir dengan pihak yang benar yang akan menjadi pemenang. Peristiwa kejinya polisi Israel terhadap rakyat sipil Palestina ini seharusnya membuka mata dunia bahwa tidak ada alasan untuk mendukung Israel. Bahkan aksi yang dilakukan oleh polisi Israel ini juga mendapatkan aksi protes dari orang Yahudi di luar Israel, di mana mereka melakukan demo besar-besaran mendukung Palestina. Dan sama seperti kebanyakan orang, di sini juga gue akan menyampaikan sedikit pesan singkat bahwa kamu tidak perlu menjadi muslim untuk mendukung Palestina. Cukup dengan sedikit rasa kemanusiaan. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Israel ini benar-benar tidak pernah bisa dimaafkan. Dan sekecil-kecilnya hadiah yang layak diterima oleh Palestina adalah berdiri secara merdeka
di tanah mereka sendiri. Dan berbicara mengenai bantuan, sejauh ini gue belum mendapatkan informasi terbaru mengenai negara-negara yang sudah mengirimkan bantuan untuk Palestina. Dan ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi negara-negara yang mengaku sebagai sahabat Muslim. Apakah puasa membuatmu lemas? Ataukah hartamu terlampau banyak hingga menutup mata dan hatimu bahwa masih ada saudaramu yang sedang kesusahan? Kemana kalian? Kemana kalian? Semoga konten ini bermanfaat. Arigatou gozaimasu karena udah nonton sampai habis. Warigo. See you in the next topic. Bye-bye. Free Palestine.